mempersembahkan serial sandiwara radio Saur Sepuh dalam kisah Sepasang Bolet Putih. Saur Sepuh dalam kisah Sepasang Bolet Putih. Naskah karya Niki Kosasi. Hiasan musik dan sutradara Indra Mahendra. Bukan main. Aku sama sekali tidak menduga jika kalian berdua ada di sini. Aku mencari-carimu kemana-mana. Iya, Anjani. Sejak tadi aku hanya berdua saja dengan Kakang Sentanu di sini. Iya, Anjani. Rupanya ada sesuatu yang sangat penting yang sedang kalian bicarakan. Tidak, Anjani. Tidak ada. Iya. Kami hanya bicara biasa-biasa saja. Tidak ada yang rahasia. Bukan begitu. Apabila kedatanganku kemari mengganggu kalian, aku akan pergi saja. Kau ini ada-ada saja, Anjani. Tidak ada. Ayo, kemarilah. Kita bicara bertiga tentang alam ini. Setuju? Boleh saja. Yang penting, jangan sampai mengganggu keasikan kalian. Tidak, sungguh tidak, Anjani. Bisa tertunda lagi pembicaraanku dengan Danti kalau begini. Bagaimana menurut pendapatmu, Anjani? Tentang apa? Keadaan di sini. Kau tertarik? Oh, iya, cukup menarik. Tapi kurang begitu tertarik. Kenapa bisa begitu? Ya, maklumlah. Aku sejak lama sudah mencintai Taman Indraloka. Begitu kiranya. Ya. Entahlah. Aku tidak tertarik dengan alam di lain tempat selain di sana. Maaf. Apakah Anjani kurang berkenan berada di sini? Oh, jangan mudah tersinggung begitu, Sentanu. Bukan maksudku untuk menyindirmu atau membuatmu kecil hati. Sungguh, tidak kok. Maaf Anjani. Mungkin saya memang agak sedikit kasar. Ya, entahlah. Akhir-akhir ini aku gampang sekali menjadi tersinggung dan marah. Iya, aku mengerti perasaanmu. Aku paham. Terima kasih Anjani. Nah, sambil duduk di sini, di atas batu-batuan ini, kita bisa santai berbicara, sekaligus bisa menikmati pemandangan alam di lembah-lembah sana, dari ketinggian di bukit ini. Iya. Betapa indah dan demikian menawan alam di sini. Sawah terbentang luas, dengan dilingkari sungai, membuat alam menjadi tambah menawan. Ya, hanya seperti inilah yang dimiliki oleh alam pegunungan. Tapi bisa menjadikan kesegaran kembali setelah penat seharian bekerja bagi para petani. Ya, memang. Tapi bagiku ini adalah keindahan tersendiri yang mengandung banyak arti. Rupanya kau terkenang sesuatu, Danti? Tidak juga. Aku hanya mengingat masa-masa kecilku ketika aku di sini. Sering kemari maksudku. Iya. Aku harus mencoba agar Danti bisa kembali mencintai Sentanu. Kesukaanku sejak dulu memang alam pegunungan seperti inilah, Anjani. Iya. Sama, aku juga. Nah, karena aku sejak lama sudah berada di Taman Indraloka, maka aku sangat mencintai. Ya, tempat itu mungkin bagi sementara orang tidak begitu menarik. Tapi bagaimana ya? Aku sudah terlanjur tertarik dengan alam itu. Demikian mengesankan. Sehingga walaupun aku berada dimanapun juga, tetapi hatiku tetap merindukannya. Apakah kau juga demikian, Danti? Iya, Anjani. Memang agak sulit melupakan tempat yang sudah kucintai. Apalagi menyimpan sekian banyak kenangan. Wah, justru semakin mengesankan. Tak bisa kulupakan. Kata-kata Anjani, kenapa mengandung arti demikian dalam? Seolah-olah apa yang dikatakannya adalah ungkapan hatiku terhadap Kakang Sentanu. Entahlah, aku tidak bisa melupakan Taman Indraloka.
Padahal, ya, hanya begitu-gitu saja. Sentano, sampai tidak ikut bicara. Aku jadi tidak enak kalau begini. Tidak apa, Anjani. Aku cukup mendengarkan ungkapan-ungkapan yang begitu tinggi. Ya, ungkapan hati dari wanita-wanita yang cantik, yang tentunya suka sekali kepada indahan. Tidak tinggi, tapi ya hanya kata-kata biasa saja yang sederhana. Maaf, aku harus kembali ke pondok. Anjani, mengapa masih tergesa-gesa? Nanti sajalah kita bersama-sama. Tidak apa, Danti. Aku hanya ingin kembali saja. Anjani? Tidak apa, Danti. Aku tidak akan kemana-mana. Aku tetap dalam pondok. Mari, Sentano. Baiklah. Anjani, dia adalah orang yang sangat baik dan setia. Tapi mengapa kau mengajaknya kemari, Danti? Sentano, apakah dengan kedatangannya kemari bersamaku, kau merasa terganggu? Bukan begitu maksudku, Danti. Tapi justru sebaliknya. Apakah dia tidak merasa terganggu? Tidak. Semula aku juga sudah melarangnya agar tidak usah mengikuti aku. Tapi ya, karena hatinya yang baik dan perasaannya demikian halus, maka dia mengikutiku dengan maksud menjaga keselamatanku. Ya? Dan dia adalah murid tertua di perguruan. Kami semua sebagai adik seperguruan tentunya sangat menghormatinya. Ya. Nah, itulah sebabnya dia mengikuti aku hingga di sini. Dengan harapan segala rintangan yang akan menghalangiku dapat diatasi bersama. Ya. Ya, aku juga sempat bertengkar ketika aku tidak mau menemuimu lagi. Dia sempat marah-marah dan bahkan mengancam. Apabila aku tetap tidak mau menemuimu, maka janganlah panggil dia sebagai saudara. Betul begitu, Danti? Iya. Dia sudah bukan orang lain bagiku. Dia adalah saudaraku. Mengapa kau berpendapat begitu, Danti? Ketahuilah, Sentano. Orang yang terdekat selain kau ketika itu hanyalah dia. Dan dia pun demikian juga terhadapku. Dia menganggapku bukan sebagai adik seperguruan saja, tapi aku sudah dianggapnya sebagai adiknya. Betapa baik hatinya. Iya. Itulah sebabnya aku tidak suka pada orang yang juga tidak menyukainya. Sebab hal itu sama saja dengan tidak menyukai aku. Begitu ya? Iya. Oh ya, bagaimana pendapatmu tentang Taman Indraloka ini? Jika aku harus menjawab dengan jujur, aku juga memang mencintai tempat itu. Sebab aku berlatih silat, menimba ilmu bela diri di tempat itu. Jadi walau bagaimanapun, aku harus mencintainya. Aku berusaha menyukainya. Lalu, andaikan dibandingkan dengan tempat ini? Maksudmu? Apakah kau juga bisa mencintainya? Justru tempat inilah yang tidak bisa aku lupakan. Tempat ini sungguh mengandung arti yang sangat bagiku. Aku suka sekali. Apakah karena keindahan alamnya atau karena hal yang lain lagi, Danti? Kenapa kau diam saja, Danti? Iya, karena di tempat inilah aku sejak kecil berkunjung. Hingga akhirnya aku bertemu denganmu. Dan di sini jugalah aku dan kau saling bercinta. Demikian indah, demikian mengesankan. Walaupun aku sempat tersakiti, tapi aku tetap mencintai. Danti? Iya, aku tetap mencintaimu, Kakang. Danti, rasanya aku bermimpi, Danti. Sama saja, Kakang. Aku juga seolah bermimpi. Tapi mimpiku kali ini sangat membuat hatiku berbunga. Aku bahagia sekali, Danti. Iya, Kakang. Danti, betulkah kau mencintai aku? Pertanyaan seperti itu justru akulah yang berhak mengajukannya padamu, Kakang. Aku justru sangat mencintaimu, Danti. Apakah Kakang tidak akan mendustai aku lagi? Tidak akan mengecewakan aku lagi? Tidak, Danti. Aku tidak akan mengecewakanmu. Aku justru sering bermimpi dan melamun membayangkan dirimu. Jika kau menjadi istriku, lalu perbuatan apa yang mesti kulakukan agar kau menjadi bahagia dan senang? Sebab jika melihat keadaanku, kau tentunya tahu dan paham, bukan? Tidak mungkin aku akan membuatkan kau sebuah rumah yang mewah, lengkap dengan kereta kuda. Tidak, Kakang. Aku tidak membutuhkan semuanya itu.
Aku hanya meminta pada Kakang agar bisa selalu setia dan bisa menjaga keutuhan cinta kita, Kakang. Hanya itu, Danti? Iya, Kakang. Danti, tak kusangka kau begitu penuh pengertian. Kakang. Danti. Biar bagaimanapun juga, Danti adalah seorang wanita. Kebencian yang selama ini dipendamnya, namun karena rasa cinta yang selalu menggelora, akhirnya dia harus mengatakan dengan terus terang pada Sentanu bahwa dia sebenarnya masih mengharapkan Sentanu. Pemuda itu semula tidak percaya, namun akhirnya dia membuktikan kata-kata yang meluncur dari bibir mungil Danti, gadis yang selama ini diidamkannya. Rupanya kau begitu dendam terhadapku, Sentanu. Ya, sebab aku masih punya otak dan pikiran yang waras. Hei, apa maksudmu? Hanya orang yang sudah gila dan tidak berpikir secara sehat yang membiarkan kelakuanmu. Kau sama saja dengan merampok, merebut milik orang lain, dan sekaligus menyiksa. Kau curang, dan semua orang-orangmu adalah curang. Sentanu! Rupanya Sagira mulai marah. Matanya merah dan tatapannya tajam sekali ke arah Sentanu. Aku tahu kalau kau sebenarnya ingin menjadi pemimpin dan ketua di Padepokan Bukit Putih. Ya, karena itu adalah wasiat dari guru kita. Omong kosong. Wasiat apa? Apa? Bukankah ketika guru meninggal, keadaan di Padepokan berantakan tidak karuan? Bukankah semua murid-murid guru berusaha meninggalkan Padepokan satu demi satu? Kau ingat itu, bukan? Jawab! Kau ingat, bukan? Dan siapa yang mengembalikan semua kejayaannya? Kalau bukan aku, siapa? Apakah kau atau yang lainnya? Ada atau tidak? Coba sebutkan. Siapa yang menarik mereka kembali masuk ke Padepokan, kalau bukan aku? Dan sekarang, setelah semuanya rapi, beres, dan enak untuk dipimpin, dinikmati, kau sendiri. Dan bahkan ada juga orang-orang dari luar yang bermaksud menduduki jabatan pemimpin Padepokan. Coba kau pikirkan itu. Apakah tindakan seperti itu masuk akal? Aku jadi tidak mengerti mana yang benar dan mana yang salah. Sebaiknya aku dengarkan saja dulu. Sudahkah kau dapatkan jawabnya? Ya. Kau memang bisa memperbaiki kekurangan dan kerusakan serta kerapuhan yang terdapat di Padepokan. Kau juga bisa menarik kembali bahkan menghidupkan kembali nama Padepokan yang hampir tenggelam. Juga kau bisa mengumpulkan anggota Padepokan yang sudah keluar satu persatu. Nah, kalau kau sudah tahu semuanya itu, apakah kau tidak bangga? Apakah kau tidak merasa senang akan keberhasilanku? Mengapa justru kau ingin merebut? Untuk apa aku harus bangga atau senang akan keberhasilanmu? Sentanu, apa maksudmu? Ya, sebab aku tahu semua itu adalah hasil pekerjaanmu sendiri. Kau yang telah mengaturnya. Kau adalah dalang dari semua itu. Sentanu, kau bicara apa? Kau jangan pura-pura di depanku, Sagira. Sebab semua rahasiamu ada di tanganku. Kau hasut dulu semua pengikut Padepokan agar keluar dan pergi meninggalkan Padepokan. Dan lalu setelah semuanya itu terjadi, Padepokan seolah-olah rapuh. Tidak punya lagi nama di luaran. Lalu kau sengaja menarik kembali orang-orang yang pernah kau hasut itu untuk masuk kembali. Bukankah begitu caramu? Sentanu! Kurang ajar kau, Sentanu. Kau jangan memfitnah. Itu tidak benar. Itu adalah kata-kata yang keluar dari mulut orang iri seperti kau. Sagira. Itulah sebabnya. Maka aku tidak ingin kembali ke Padepokan sebelum kau menyingkir. Sebab aku tidak suka ada seorang ketua yang curang. Tutup mulutmu. Kenapa? Apakah telingamu panas mendengar perbuatanmu ku ketahui? Dan sekarang ku beberkan di sini, di hadapan banyak orang. Diam kau!
Dan sekarang kau sengaja datang kemari dengan maksud membujukku untuk kembali bergabung bersamamu. Juga kau jadikan alasan yang kuat bahwa keadaan Padepokan sekarang ini sudah aman, damai, enak dan disenangi. Kau tidak malu, sebab kau kira aku tidak tahu apa saja yang telah kau lakukan selama ini. Kau memfitnah aku, Sentanu. Tidak bisa. Aku tidak memfitnahmu. Aku ada bukti. Dari siapa dia tahu rencanaku? Beberapa orang yang tahu perbuatanmu ada di sini, bersama-sama dengan aku. Keparat, pengkhianat. Siapa dia? Iya. Apakah kau ingin agar mereka aku hadapkan di sini sekaligus sebagai saksi? Tidak perlu. Cukup. Kenapa kau jadi begitu? Apakah kau malu atau kau takut bertemu dengannya? Setan! Mereka adalah sebagian besar para pengikutmu yang selamat dari cara-cara licikmu. Dari merekalah aku tahu semua perbuatan licik, curang dan kejahatanmu. Bohong! Dusta! Hei, Sagira. Sagira, kau seorang penjahat yang berlagak suci dan berlagak sebagai... Diam! Diam! Kalau kau sekarang juga tetap dengan ocehanmu, maka kau jangan salahkan aku. Bila sampai aku dan beberapa orang-orangku menangkap dan membunuhmu. Ya, aku tahu akan bahaya karena membuka rahasiamu. Tapi perlu kau ketahui, Sagira, siapa aku ini sebenarnya? Bukankah aku ini adalah saudara sepupumu? Dan kita bergaul sejak kecil? Apa maksudmu, Sentanu? Ya, sudah mengenal watak dan sifatmu sejak dulu. Kau memang curang. Kau licik. Diam! Mata Sagira sangat merah. Rupanya dia benar-benar marah mendengar kata-kata Sentanu. Pasti dalam beberapa waktu lagi, mereka pasti sudah terlibat dalam perkelahian yang seru. Nah, maka ku minta padamu, Sagira. Sebelum semuanya tahu, sebaiknya kau serahkan saja Padepokan itu padaku. Apa? Kenapa kau menolak, Sagira? Keparat kau. Aku yang susah-susah membangun kembali, lantas kau mau enak-enakan saja mengambilnya dariku. Kalau itu maumu, langkahi dulu mayatku. Aduh, bukan main serunya. Sentanu dan Sagira saling melancarkan pukulan-pukulan yang sangat hebat. Tangan kanan Sagira hampir saja mengenai kepala Sentanu. Tapi Sentanu cepat sekali menangkis dan mematahkan serangan Sagira. Ya. Kaki Sagira tertangkap oleh Sentanu ketika mau menendang. Dan bisa mengalahkan dan menjatuhkan aku, Sentanu. Tapi waktu yang lain lagi, kau akan kubuat tak berdaya. Kita akan mengadu jiwa. Hei, mau kemana kau? Kita selesaikan di sini saja. Aku sudah tidak sabar ingin menghajarmu. Sentanu, jangan kau paksa aku. Aku tidak enak dengan teman perempuanmu. Kalau memang memaksa aku, besok saja kita bertarung di pelataran Padepokan. Setuju? Tidak. Jika kau memang jantan dan ksatria, ayo di sini saja. Selesaikan urusan kita di sini. Sentanu, ku minta kau jangan paksa aku. Aku tidak ingin bermusuhan denganmu. Omong kosong. Kau membual dan membujukku. Tidak, aku tidak mau. Ayo, bersiaplah. Tidak, Sentanu, tidak. Aku tidak mungkin melakukannya di sini. Kalau kau memang mau, besok siang kita adakan di Padepokan. Ayo kita kembali. Tunggu dulu. Apa lagi, Sentanu? Sekian lama aku mendendam perasaan jengkel dan kecewa terhadapmu. Aku sudah tidak sabar lagi ingin menghancurkanmu. Aku ingin menghabisimu. Besok saja, Sentanu. Tidak. Karena aku tahu bahwa kau adalah seorang yang sangat licik, curang. Lalu, apa maksudmu? Jika kau mau di mana aku tentukan tempatnya, kau pasti akan mengatur siasat untuk menjebak dan kemudian meringkusku. Bukankah begitu rencana yang ada di otakmu? Sentanu,
Sampai demikian jauhkah kau menuduh aku sebagai seorang yang curang dan licik? Iya, sebab aku sudah tahu semuanya. Rahasiamu berada di tanganku, Sagira. Rahasia? Iya. Rahasia apa? Ya, Setan kau! maka dari itulah, ayo kita laksanakan di sini saja, agar aku tidak menuduhmu yang bukan-bukan. Kurang ajar kau! Baiklah, Sentanu. Kalau kau memang menghendaki demikian, aku tidak bisa lagi menghindar. Aku akan pertaruhkan nyawaku sekarang. Dan jika memang dalam pertempuran ini kau yang menang, maka kau berhak menjadi ketua Padepokan Bukit Putih. Baik, baik. Nah, bersiaplah kau. Mereka seolah sedang terlibat adu kekuatan tenaga dalam. Sentanu dan Sagira sama-sama saling mengerahkan tenaga dalam untuk merobohkan lawannya. Boleh juga ilmu mereka. Sentanu. Bersiaplah kau untuk mati, Sentanu. Keparat. Siapa kau? Kau licik, curang. Kau tidak ksatria. Kau sengaja ingin membunuhnya di saat dia tidak berdaya. Kau pengecut. Itu bukan urusanmu. Mengapa kau campuri urusan ini? Siapapun aku, mencampuri atau tidak, yang jelas aku harus menjaga keselamatan jiwanya. Kurang ajar kau. Serbu dan tangkap perempuan itu. Wah, aku harus membantunya. Syukurlah, rupanya teman-teman Sentanu pun sudah berjaga-jaga di sekitar sini. Sehingga dalam keadaan seperti ini, mereka sudah siap tempur. Keparat. Rupanya mereka semua sudah dipersiapkan untuk menghancurkan aku. Orang-orangku banyak yang mati. Kurang ajar. Kau juga harus mati, Sentanu. Dan perempuan yang sedang menolongnya kini, dia juga harus kubunuh. Hampir saja kepalaku terlepas dihantam pukulannya. Kau tidak apa-apa, Dante? Tidak, hanya Sentanu nampaknya terluka dalam. Kau urusi saja dia. Biar aku yang membereskan laki-laki yang besar kepala ini. Hei, siapa kau? Berani kurang ajar dan lancang terhadapku. Kau perempuan jelek dan murahan. Mulutmu sangat bahaya jika dibiarkan hidup. Seenakmu saja kau menilai orang, padahal kau sendiri jika bercermin, malah ketakutan karena melihat keburukanmu itu. Keparat, kurembukan kepalamu. Lakukanlah, aku sudah tahu bagaimana hebatnya jurus-jurus silatmu. Kurang ajar kau. Katakan, siapa kau ini sebenarnya? Aku sama saja dengan dia. Dia adalah adikku dan mempunyai hubungan dekat dan erat sekali dengan Sentanu. Jadi kalian datang mau menangkap aku? Ya, dan jika memang terbukti kau bersalah, kau akan kubunuh. Beberapa orang-orangku telah tewas dihajar anak buah Sentanu. Kurang ajar. Akan kubunuh kalian semua. Kubunuh. Mampus kalian semua. Hiat! Hiat! Harus
mencegahnya. Parah kau perempuan. Kau selalu ikut campur urusan ini. Minggir kau. Ini bukan urusanmu. Minggir. Kenapa bukan urusanku? Kenapa? Justru aku harus terlibat penuh dalam persoalan ini. Aku harus tahu dan mengerti tentang semuanya ini. Itulah sebabnya aku harus ikut campur. Kurang ajar kau. Kau akan aku bunuh. Sebentar lagi juga nyawamu akan hilang. Terimalah ini. Minggir Anjani, biar aku yang menghabisinya. Ah, Sentanu, hati-hati Sentanu. Ya. Sekarang kalian bawa pergi Sagira dari sini. Jangan sampai dia menjadi sasaran amukan anak buah Sentanu. Cepat. Ya baik. Ya baik. Tunggu dulu. Ada apa lagi, Tarma? Dia tidak boleh dibawa pergi dari sini. Aku dan lainnya tidak setuju. Maksudmu? Lihatlah olehmu, Ning Anjani. Betapa mengenaskan keadaan Sentanu. Lalu maumu apa dengan Sagira? Kami akan membuat perhitungan tersendiri dengannya. Kami semua akan menuntut balas atas perbuatannya terhadap Sentanu. Sebab Sentanu sekarang ini sangat menderita. Lukanya cukup parah. Salah sendiri. Belum punya kepandian apa-apa. Mengapa juga dia mau melawan ketua kami? Wah, jangan mengecek kau ya. Ayo, lepaskan dia. Akan kubunuh dia sekalian di sini. Wah, apakah kami semua akan membiarkan saja ketua kami dibunuh atau disiksa? Kalian tenang semuanya. Jangan saling adu kekuatan di sini. Tenang. Tidak bisa. Kami akan membunuh Sagira. Ayo, bunuh dia. Kawan-kawan, ayo siap. Hadapi Tarma dan teman-temannya. Ayo. Bukan main. Dalam sekejap saja dia sudah berada di tengah-tengah di antara kami. Mau apa dia? Tarma, aku tidak membela sana ataupun sini. Tapi aku sebagai seorang persilatan, aku tidak bisa membiarkan caramu. Sebab cara yang akan kau lakukan adalah cara-cara seorang pengecut. Bukankah kau tahu sendiri bahwa orang yang akan kau jadikan tumpahan amarahanmu adalah seorang yang tidak berdaya, dalam keadaan yang lemah. Dia pingsan, atau bahkan sebentar lagi juga akan mati. Nah, mengapa kau mau melakukannya juga? Apa itu sebuah tindakan yang terpuji? Tapi dia sangat kurang ajar selama ini. Dia menyiksa kami semua. Ya, aku tahu. Tapi caramu tidak aku setujui. Aku tidak bisa membiarkan perbuatanmu jika demikian. Jadi? Biarkan saja dulu dia merawat Sagira. Nah, jika kalian masih saling dendam, maka silakan saja. Tapi tidak menghajar yang tak berdaya. Sebab perbuatan seperti itu adalah perbuatan seorang pengecut. Selama ini mereka juga bersikap pengecut. Bahkan mereka lebih kejam lagi. Dulu kami dikejar dan mereka berusaha membunuh kami semua. Di saat kami tidak berdaya. Dan akhirnya banyak sekali orang-orang kami yang mati mengenaskan. Begitu? Ya, betul. Coba kalau sudah begitu. Bagaimana? Apakah perbuatan seperti itu tidak kita balas? Akan kita biarkan saja mereka merajalela? Lepaskan dia. Biarkan dia mengeluarkan ilmunya untuk mengajarku. Minggir. Minggir kau. Jangan biarkan dia. Sagira masih kuat untuk bangkit. Bahkan masih bersedia melayani tantangan Tarma yang masih segar bugar begitu. Ayo, bunuhlah aku. Aku akan melawanmu, wahai Tarma Keparat. Kau akan kubunuh, Sagira. Sagira terjengkang terkena hantaman Tarma yang cukup keras. Sagira muntah darah. Hebat sekali tendangan dan pukulan Tarma. Hai, ayo, hajar dia.
aku. Jika kalian mau main keroyok dalam hal ini, maka aku sekarang berada di pihak Sentanu. Maka jangan kalian menyesal jika aku membantunya dan sekaligus menghancurkan kalian semua. Oh, kau perempuan. Gayamu seperti pendekar kelas 1 yang tidak terkalahkan. Kau pikir aku dan beberapa temanku takut menghadapimu? Tidak. Aku tidak merasa takut sedikit pun. Ayo, serang! Badanku terasa remuk semuanya. Sentanu, kau akan sembuh. Kau tidak akan mengalami penderitaan yang berarti. Danti. Iya, kau akan sembuh, Sentanu. Tenanglah, jangan banyak bergerak, Sentanu. Tenanglah, kau tidurlah. Mengapa aku berada di sini, Danti? Mengapa aku di dalam pondok? Iya, sebab kau sempat tidak sadarkan diri tadi. Dan aku bersama beberapa teman-temanmu membawamu kemari. Lalu bagaimana dengan Sagira dan lain-lainnya? Tidak perlu kau pikirkan mereka. Sebab Anjani dan beberapa teman-teman sedang bertempur melawan mereka. Kasihan Anjani. Dia berjuang membantu aku. Sudahlah. Tidak perlu kau pikirkan dia. Dia memang orang yang baik. Dan dia mengerti apa yang harus dilakukannya. Aku merasa berhutang budi kepadanya, Danti. Sudahlah, Sentanu. Tidak perlu kau pikirkan mereka. Kau, Anjani. Bagaimana dengan Sentanu? Ya, cukup mendingan. Sudah agak baik. Anjani, kau... Tenangkan dirimu, Sentanu. Jangan banyak bergerak. Sentanu, minumlah ramuan obat ini agar tubuhmu segera sembuh dan agak segar. Danti. Ayo, minumlah. Baik. Nah, begitu. Ya, habiskan. Terus. Dia tertidur lagi? Iya. Parah lukanya? Cukup parah juga. Lalu bagaimana dengan mereka? Entahlah. Pertarungan semakin seru. Tapi teman-teman di sini berhasil mendesak terus anak buah Sagira. Dan beberapa orang sempat dibunuhnya. Dan yang melarikan diri juga ada beberapa orang. Syukurlah jika berhasil. Berarti perjuangan Sentanu tidak sia-sia. Iya. Lalu apa yang sebaiknya kita lakukan, Anjani? Untukmu tidak ada. Kau hanya bertugas mengawasi dan merawat Sentanu saja. Apakah aku tidak boleh membantu? Tidak usah, Danti. Biar urusan pertempuran, aku saja bersama beberapa orang lainnya. Kau tetap berjaga-jaga di sini. Jangan sekali-sekali kau tinggalkan Sentanu. Tapi... Kenapa, Danti? Aku merasa tidak enak denganmu, Anjani. Kau terlalu banyak berkorban untukku. Tidak apa, Danti. Kau jangan sebut-sebut tentang itu. Ya. Sebab aku sudah cukup senang dengan semua yang aku lakukan untukmu. Anjani. Sudahlah, Danti. Aku sekarang akan kembali ke sana. Tetap di sini ya. Anjani, kau begitu baik dan mengerti akan aku. Aku tidak tahu harus berbuat apa untuk menyatakan rasa terima kasihku ini pada Anjani. Danti. Sentanu? Ya, kenapa kau? Tidak apa-apa, Sentanu. Aku... Kau menangis, Danti. Kau menangis, Danti. Tidak, Sentanu. Aku tidak apa-apa, Sentanu. Sungguh. Kau menyimpan sesuatu padaku, Danti. Tidak, Sentanu. Sungguh. Tapi hidungnya saja belum nampak olehku.
Sial. Kemana aku harus mencarinya? Apakah benar dia menuju kemari atau tidak? Hah. Oh, di sana ada sebuah desa kecil. Nah, aku akan beristirahat di sana sambil melepaskan lelah. Dan sekaligus, siapa tahu ada makanan yang bisa kunikmati. Kebetulan di depan itu ada seorang laki-laki setengah tua yang menuju kemari. Nah, aku akan bertanya kepadanya. Hus. Hus. Op. Op. Sampurasun. Rampes. Oh, mari Den, mari. Maaf, Paman. Iya. Saya hanya mau bertanya saja. Oh, silahkan Den. Ada apa? Betulkah jalan ini menuju ke arah Bukit Putih? Bukit Putih? Iya, betul, Paman. Saya kurang begitu paham, Den. Jadi Paman tidak tahu? Tidak, Den. Wah. Saya juga baru mendengar nama itu sekali ini, Den. Oh. Selama saya tinggal di sini sudah sekian lama, tidak pernah mendengar nama itu. Oh, iya. Mungkin Aden salah jalan. Ya, mungkin juga, Paman. Sebab saya juga baru sekali ini mencari tempat itu. Oh, iya. Kalau begitu, baiklah. Saya akan meneruskan perjalanan saya. Iya, Den. Silakan. Baik, Paman. Tunggu dulu, Den. Ada apa, Paman? Adakah sesuatu yang Paman ketahui? Tunggu dulu. Maksud Paman, apakah tempat itu adalah nama sebuah desa, perkampungan, atau perkumpulan, atau padepokan, atau... Ya, itu adalah nama sebuah padepokan. Iya, tunggu sebentar. Tunggu, saya ingat-ingat dulu ya. Rasanya saya pernah mendengar nama itu, Den. Tapi, ya, saya masih belum ingat di mana dan... Nah, cobalah Paman ingat-ingat. Siapa tahu Paman bisa mengingatnya. Iya. Tunggu dulu. Aden jangan berisik ya. Maaf, Paman. Paman jangan diajak bicara dulu. Iya. Diam dulu. Paman suka lupa kalau sudah diajak bicara. Aden kan tahu, saya ini orangnya sudah tua. Iya, Paman. Maaf. Tunggu sebentar ya. Ingat, Paman? Iya. Aku ingat. Itu adalah sebuah padepokan yang letaknya juga di sebuah perbukitan. Nah, namanya Bukit Putih. Iya, Paman. Aden mau ke sana? Iya, betul. Nah, ini. Aden salah jalan. Oh. Wah, jauh sekali dari sini, Den. Sebab harus melewati beberapa sungai dan belantara. Kira-kira masih 15 hari lagi. Hah? Iya, Den. Sebab memang Aden sudah salah jalan. Wah. Mestinya... Aden dari mana? Dari Kuntala. Iya, benar. Mestinya di sana itu yang ada jalan bercabang 2. Nah, Aden ambil yang ke sebelah sana. Iya. Satunya lagi, kalau Aden kemari, wah berarti perjalanan Aden semakin jauh. Iya. Aden harus mengambil jalan memutar. Atau setidaknya Aden mesti menerobos hutan ini. Oh. Nah, baru perjalanan Aden agak cepat. Ya, begitu ya, Paman? Iya, begitu. Baiklah kalau begitu, Paman. Saya terima kasih sekali atas keterangannya. Tapi ya. Wah, sudah jauh. Tidak mungkin lagi aku kejar. Masa bodoh lah. Tapi, waduh, kasihan sekali kalau sampai terjadi apa-apa di dalam hutan yang ganas itu.
Aku sudah cukup segar, Danti. Aku harus bertempur membantu teman-temanku yang lainnya. Tapi kau masih belum pulih benar, Sentanu. Tidak, Danti. Aku sudah cukup kuat untuk menghajar mereka. Sentanu, tunggu dulu. Jangan pergi. Kenapa, Danti? Mengapa? Aku meragukan kesehatanmu, Sentanu. Tidak. Percayalah. Aku akan bisa menjaga diri. Sentanu, aku... Jangan kau cegah aku dengan kata-kata yang mengharukan, Danti. Biarkan aku pergi menggempur mereka. Tapi kau belum cukup kuat, Sentanu. Tidak. Aku sudah bisa bertarung melawan Sagira. Jangan, Sentanu. Kalau aku tidak maju membantu temanku, nanti apa kata mereka tentang aku? Sebagai orang yang dipercaya, tidak bertanggung jawab. Sentanu, mereka juga tahu bahwa kau belum cukup kuat untuk mengadakan perlawanan. Mereka juga mengerti, Sentanu. Aku takut. Aku tidak ingin teman-temanku menuduhku pengecut. Iya, tapi... Kakang Sentanu. Danti. Danti. Kakang, aku takut kehilangan kau, Kakang. Danti, sudahlah. Lepaskan dulu tanganmu. Jangan kau peluk aku seperti ini, Danti. Danti. Anjani. Maaf, aku telah mengganggu kalian. Aku hanya ingin menyampaikan kabar saja bahwa Sagira sudah tewas. Oh ya? Iya, beberapa anak buahmu telah menghabisinya. Mereka rupanya sangat dendam sekali. Oh, Sagira saudaraku. Tak kusangka kau akan menemui nasib demikian. Ya, demikian buruknya. Oh. Baiklah, aku permisi. Akhirnya berhasil juga. Sentanu, Ya. Kau sudah mendengar sendiri bukan? Bahwa kau yang dibantu beberapa temanmu berhasil? Ya. Sentanu, kita berhasil. Berhasil, Sentanu. Ya. Dan padepokan Bukit Putih akhirnya dapat kita miliki. Iya. Nah, kalau begitu nanti malam juga kita harus sudah berada di padepokan Bukit Putih. Kita tinggalkan tempat ini. Kita pindah ke padepokan. Oh ya, Sentanu? Beritahukan pada teman-teman kita yang lain. Baik, Sentanu. Maaf, saya harus segera menyampaikan hal ini pada teman-teman. Ya, baik. Akhirnya Danti harus jujur, mengakui bahwa dirinya masih tetap mencintai Sentanu. Sementara itu, Tumenggung Acisata yang telah berganti nama menjadi Arya Danumaya mengantarkan Darnis dan kawan-kawan pergi ke padepokan Bukit Kapas. Wah, kami salah duga. Semula kami menduga pasukan panah yang menyerang kami adalah murid-murid padepokan Bukit Kapas. Tapi ternyata bukan. Lalu, apa nama perguruan Bapak Danumaya? Perguruan Pesanggerahan Kenangan. Perguruan Pesanggerahan Kenangan? Ya. Kok namanya begitu? Sebagai peringatan bagi saya bahwa saya jadi begini akibat ulah saya pada waktu menjadi kepala pembuatan pesanggrahan keramat di Madangkara. Kalau begitu, pasti ada kaitannya dengan rumah pesanggerahan yang tadi itu, yang kami pakai untuk istirahat, berteduh dari hujan. Betul. Pesanggrahan itu saya yang membuatnya. Bapak? Bapak yang membuatnya? Ya. Sebagai bekas seorang Tumenggung, saya punya uang yang cukup. Lalu saya mendirikan pesanggrahan yang mirip dengan sebuah keraton. Maksud saya, ingin menjadi pimpinan di sebuah desa. Oh ya? Ya, dan benar. Orang-orang penduduk desa di sekitar pesanggrahan yang saya buat menghormati saya. Mereka menganggap sayalah pimpinannya sebagai tempat bertanya.
tempat meminta perlindungan, dan sebagainya. Iya, bisa dimengerti. Sebab Bapak sebagai bekas seorang tumenggung sudah jelas memiliki kepandaian yang lebih tinggi dari mereka. Ya, benar. Tapi kenapa jadi terbengkelai begitu? Karena sudah lama saya tinggalkan. Oh, ditinggalkan? Ya, saya ini manusia biasa yang masih membutuhkan kehangatan wanita. Namun ternyata banyak sekali terjadi benturan-benturan yang semula saya tidak perhitungkan. Sampai-sampai pesanggerahan itu akhirnya menjadi tempat yang hitam, terkutuk. Ya, terpaksa saya tinggalkan. Lalu sekarang Bapak tinggal di mana? Saya membuat lagi, tapi bukan pesanggerahan, tapi sebuah padepokan. Letaknya jauh dari keramaian desa. Saya kumpulkan orang-orang yang mau belajar, terutama anak yatim piatu. Hitung-hitung mendebus dosa. Jadi murid-murid Bapak itu semuanya yatim piatu? Ya, mereka saya didik sejak kecil. Iya. Saya pernah didatangi oleh Ki Danta. Ki Danta? Ya, kenapa terkejut? Karena kami sekarang ini sedang mencari Ki Danta. Dia adalah kepala Padepokan Bukit Kapas, bukan? Benar. Mau apa dia mendatangi Bapak Danumaya? Dia mau mengajak saya bekerja sama. Bekerja sama? Ya, tapi saya menolaknya. Karena mereka orang-orang sesat. Sesat? Ki Danta adalah seorang tokoh golongan hitam yang jahat. Maka dari itu, padepokan mereka, yaitu Padepokan Bukit Kapas, adalah padepokan orang jahat yang diajarkan ilmu-ilmu hitam yang menyesatkan. Iya. Semenjak itu, dia benci sama saya. Tapi tidak berani menyerang. Saya pun tidak berani menyerang dia. Sebab untuk apa? Tidak ada gunanya meladeni orang gila. Iya, benar. Melawan orang gila, kita jadi ikut gila. Kita sudah sampai. Sudah sampai? Nona lihat, di bawah sana sebuah sungai. Ya, sungai yang besar dan lebar. Itulah Sungai Gede. Sungai Gede? Ya, daerah yang di seberang Sungai Gede itu sudah masuk ke wilayah Padepokan Bukit Kapas. Berarti kami harus menyeberangi Sungai Gede itu? Ya, benar. Baiklah, Bapak Danumaya. Kami mohon diri untuk melanjutkan perjalanan. Silahkan, Nak. Saya pamit, Pak. Selamat jalan, Nona cantik dan Ayu Garnis. Terima kasih. Mahmud, apa? Dalam rumah sebesar ini, kalau hanya kita berdua saja, rasanya sepi sekali ya. Alah, kamu Thor, suka ngomong yang tidak-tidak. Bukan begitu, Mut. Tapi, coba kau bayangkan. Iya kan? Bayangkan apa? Aduh, kamu gimana sih, Mut? Yang kau bicarakan tadi itu, coba kau bayangkan. Untuk apa kita mesti membayangkan yang tidak-tidak, Thor? Nah, kita sendiri sekarang ini juga sudah mengalami. Kita kan sering hanya berdua saja di dalam rumah yang besar ini. Iya, tapi tunggu dulu, Mut. Aku kan belum selesai bicara. Aku belum memberikan gambaran yang sebenarnya. Thor, aku ini ngantuk, mau tidur. Kamu, Mut. Tapi kamu kok malah ngajak ngomong terus. Emangnya ada apaan? Kamu bicara apa? Ayo. Bagaimana kalau ini ya? Iya, kenapa? Kalau rumah yang sekarang kita tempati sekarang ini ada hantunya, Mut. Kamu dasar penakut. Lah, kita kan sudah sekian lama di sini, Thor.
Tapi tidak pernah ada kejadian apa-apa, bukan? Tapi kenapa kamu sekarang tiba-tiba bicara soal itu? Memangnya kamu ada perasaan apa? Aku. Aduh. Sampai ikut takut aku, Tor. Ada apa ya, Tor? Ada apa? Aku kan ngomong begini karena aku tadi mengalami sesuatu yang aneh, Mut, yang tidak masuk akal. Memangnya apa yang kamu alami, Tor? Apa? Tadi itu kan aku ke kamar mandi, mau buang air kecil. Kencing gitu. Iya. Nah, di situ aku mengalami hal yang aneh, Mut. Kau memangnya melihat apa, Tor? Nah, justru disitulah aku merasa aneh. Sebab sepertinya ada suara yang memanggil-manggil, tapi tidak ada orangnya. Hah? Iya, sungguh. Kau tidak bohong kan, Tor? Amit-amit. Untuk apa sih aku mesti bohong? Aku kan selama ini tidak pernah bohong. Iya. Lalu suara itu laki-laki atau perempuan, Tor? Wah, kalau laki-laki mungkin aku tidak begitu takut. Tapi ini suara perempuan. Tor. Suaranya bagaimana, Tor? Dia serem pokoknya. Memanggil-manggil namaku. Hah? Iya, sungguh, Mut. Aku tidak bohong. Kalau aku bohong, wah, sudahlah. Aku mau mati sekarang. Kau tidak main-main kan, Tor? Aduh, kau, Mut. Untuk apa aku main-main? Ini sungguhan. Benar-benar terjadi. Kenapa aku diburu setan ya? Kamu paling juga kamu kurang ajar sehingga sampai ada makhluk halus yang datang kemari. Tapi aku tidak berbuat apa-apa, Tor. Sungguh. Ingat-ingat dulu. Siapa tahu kau lupa. Perasaanku sih tidak lupa. Aku memang tidak kemana-mana. Aku kan seharian tadi di rumah saja, Tor. Kau sendiri kan tahu. Iya, memang. Tapi aku juga kan tidak bisa tahu apa saja yang kamu lakukan hari-hari yang telah lewat. Enggak, Tor. Sungguh mati, enggak. Yang enggak tahu. Pokoknya dia memanggil-manggil namamu. Coba saja kau ke sana ke kamar mandi sendiri. Nah, nanti kan kau bisa membuktikan sendiri. Baik. Aku takut. Ayo, kamu temani aku. Mau amat. Enggak kamu sendiri saja yang ke sana. Aku takut. Baik. Awas ya, kalau kamu bohong. Iya. Aku mau tidur saja. Iya. Aku mau ke kamar mandi, sekalian mau kencing. Dasar edan. Orang gak ada apa-apa dia bilang ada inilah, itulah. Awas kau, Tor, nanti. Kalau aku datang ke kamar, akan kujitak kepalamu biar benjol. Bentar! Mamut! Ayo, kau bangun dulu. Sini. Kau bilang ada setan, ada hantu. Mana? Dasar tukang bohong. Ayo sini. Bangun kau. Jangan molor terus. Mamut. Suara apa itu? Mamut. Benar. Mamut. Setan itu ada. Wah, benar kata Kantor. Bagaimana ini? Setan. Wah. Mamut. Iya. Jalan dari kamar yang sana. Setan apa ini? Kenapa? Rumah ini jadi begini. Ada setan ini. Sini kau, Mamut. Jangan. Akan kucekik kau. Jangan.
Si Mamut kena juga ku kerjai. Ternyata dia juga penakut. Lebih penakut dari aku. Badannya saja yang besar. Baru melihat ada orang dibungkus kain putih seperti ini, sudah lari dia ketakutan. Padahal yang kugunakan untuk membungkus badanku ini adalah kain putih di tempat tidurku. Tapi dasar dia penakut. Jadinya seperti itulah. Lari terbirit-birit keluar rumah. Dan entah kemana dia pergi. Hah? Suara apa itu? Hah? Paling juga hanya kucing belang yang biasa berkeliaran di sini. Ya, bau apa ini? Hah? Kok sepertinya bau kembang? Hah? Kembang apa ini ya? Dan kembang dari mana ini? Kentor. Hah? Ada suara yang memanggil-manggil aku. Hah? Sepertinya dari luar sana. Sebaiknya aku lihat saja dulu keluar. Kentor. Suara siapa ini? Kok sekarang sepertinya di dalam rumah? Kentor. Loh, siapa itu? Perempuan berdiri di ambang pintu yang terbuka karena diterjang si Mamut tadi. Siapa kau? Oh iya, tunggu. Kebetulan ini ada air. Mari silahkan. Tapi kau jangan menunduk seperti itu. Aku tidak bisa mengenalimu. Kau si Nani ya? Yang di sebelah rumah ini kan? Aku habis dipukuli. Aku sedih. Kasihan kau. Iya, mukaku sampai rusak begini. Mana? Kasihan. Ini Kentor. Matanya bolong. Tapi dangkal. Iya, banyak bebatuan. Malah enak dan ayo. Menyeberanginya tidak sukar. Iya, kita bisa melompat-lompat dari batu ke batu. Kalau batunya licin enak juga. Meleset, langsung terjun, basah kuyup. Ayo, kita seberangi sungai ini. Tapi hati-hati. Sebab, kata Bapak Danumaya, mulai dari seberang sungai ini, sudah masuk ke wilayah Padepokan Bukit Kapas. Iya. Nah, sekarang mulai. Awas panah! Kurang ajar. Jalan. Jadi basah kuyup nih aku. Untung sungai ini tidak dalam. Padahal aku tidak bisa berenang. Jalan benar. Semuanya jadi basah kuyup. Jangan berdiri. Kita diserang hujan panah lagi. Berdebah. Persis ketika kita sampai di tengah sungai. Dihujani panah. Dari mana datangnya hujan panah itu? Aku juga tidak tahu. Sebab aku sedang memusatkan pikiran melihat batu-batuan yang akan dipakai melompat. Hujan panah itu datangnya dari seberang sungai. Kalau begitu, bukan murid-murid Danumaya. Bukan. Murid-murid Danumaya dari Padepokan Pesanggerahan Kenangan berada di belakang kita. Tapi hujan panah itu datangnya dari arah depan. Berarti mereka murid-murid Kidanta dari Padepokan Bukit Kapas. Iya, aku rasa begitu. Rupanya orang-orang di sini suka sekali bermain panah. Atau pula sudah merupakan ciri. Iya, ciri Padepokan di wilayah ini harus pandai bermain panah. Iya. Keadaan di seberang sungai itu merupakan hutan yang cukup lebat. Kita tidak bisa melihat pada mereka, sebab mereka pasti bersembunyi di balik-balik lebatnya pepohonan. Kita menyebar saja. Ya. Mau tidak mau kita harus mengerahkan ilmu meringankan tubuh, sekaligus ilmu lari cepat. Iya, kita harus bisa mencapai tepi sungai itu dengan kecepatan yang tinggi. Kalau tidak, kita akan habis dipanggang oleh hujan panah. Untuk menangkis hujan panah, pergunakan saja pedang, dan kau bisa mempergunakan selendang kuning. Iya. Ya,
mulai. Iya, kita sudah sampai di seberang sungai. Ya, hujan panah itu sudah berhenti. Mereka kehilangan sasaran. Iya, keadaan di tepi sungai ini menguntungkan kita. Ya, berupa dinding tanah yang curam. Seperti biasanya, kalau kita mendapat serangan hujan panah, kita harus berusaha untuk bisa berada di belakang mereka. Benar. Kalau begitu kita harus memutar. Benar. Dan rasanya tidak terlalu sukar. Sebab di sini bukan medan terbuka, tapi berupa hutan. Mau tidak mau kita harus menyusuri tepian sungai untuk bisa berada di belakang mereka. Ya, kita menyusurinya ke hulu. Ya, ayo. mulai. Ya. Nah, kita sudah berada di belakang mereka. Iya, ayo kita sergap. Tidak ada. Oh iya, ada. Tidak ada. Rupanya mereka sudah pergi. Iya, keparat mereka sudah kabur. Kita terlambat. Iya. Rupanya mereka hanya ingin mengganggu kita saja ketika kita sedang menyeberangi sungai. Iya, mereka hanya ingin mencoba kita. Sampai di mana kehebatan kita di dalam memunahkan serangan hujan panah. Jangan-jangan kita cuma dipakai latihan juga. Seperti dengan murid-murid Pak dan Maya itu. Rupanya mereka di sini sudah lama menunggu kita. Iya, bekas-bekasnya nampak dengan jelas. Bungkus makanan berserakan di mana-mana. Iya, bekas api unggun juga masih ada. Ayo, kita ikuti jejaknya. Ayo, iya. Sakila, kau lihat di bawah sana. Ada sebuah desa? Hanya itu? Maksudmu? Ada sesuatu yang dapat kau lihat di desa itu? Sebuah desa yang miskin. Iya, benar. Kemiskinan. Lalu? Kita ke sana mengunjungi desa itu. Apakah tidak akan mengganggu perjalanan kita? Sebab kalau kita pergi ke desa yang terhampar di daratan rendah itu, kita harus berputar, membuang-buang waktu. Tidak apa. Aku hanya ingin tahu, mengapa ada kemiskinan di sana. Iya. Dawala? Ya. Saliwang? Ya. Kita berputar lagi. Kembali ke jalan yang tadi. Baik, Raden. Baik, Raden. Sebuah desa yang benar-benar miskin. Lihat, penduduknya kurus-kurus, pakaiannya jelek-jelek. Rumahnya jelek-jelek. Tidak seperti rumah, tapi gubuk. Mereka kelihatan sekali seperti kelaparan. Ayo, kita memasuki desa itu. Tapi jangan berpacu.
jalan biasa saja. Iya. Kita jadi perhatian? Iya. Orang-orang penduduk desa ini semuanya melihat pada kita. Iya. Aduh. Pandangan mata mereka kosong. Seolah-olah tidak ada gairah hidup. Oh, keadaan desa ini sangat menyedihkan. Kumuh sekali. Waduh, kita diikuti, Saliwang. Diikuti? Iya. Diikuti oleh siapa? Itu, lihat ke belakang. Mak? Aduh, anak-anak kecil. Banyak banget. Kasihan anak-anak kecil yang mengikuti kita di belakang. Tubuhnya kurus-kurus, tidak pakai baju, dekil dan kumal. Ayo, kita berhenti dan turun dari kuda. Jawala, Saliwang. Ya. Baik, Raden. Ya. Turunkan keranjang makanan. Baik, Raden. Baik. Kau mau membagi-bagi makanan? Iya. Aduh, sudah, Raden. Bagikan. Berikan semua persediaan makanan kita kepada mereka. Baik, Raden. Berikan semua persediaan makanan kita kepada mereka. Baik, Raden. Mereka merebutkan makanan. Raden, bukan hanya anak-anak, tapi orang tua juga ikut-ikutan rebutan makanan, Raden. Biarkan saja. Biarkan? Ya. Mereka bisa berkelahi, rebutan makanan. Hal itulah yang harus kita cegah. Kita harus berusaha mencegah terjadinya perkelahian karena rebutan makanan. Iya. Makan, Pak. Makan sama apa, Bu? Tiwul. Tiwul. Beras persediaan kita yang hanya tinggal 1 mangkok kecil. Sudah aku masak jadi bubur. Dan sudah dimakan oleh anak-anak. Tapi tidak apa, Bu. Yang penting anak-anak. Kalau aku makan apa saja mau. Aduh, sampai kapan kita begini, Pak? Kelaparan. Susah menjawabnya. Mudah-mudahan saja musim kemarau ini tidak terlalu lama. Iya, kalau ada hujan, mungkin tidak akan terlalu seperti ini. Iya. Itu ada apa itu? Rame-rame di ujung jalan desa. Iya, ada apa ya? Anak-anak kecil berkerumun. Pak Guru! Pak Guru! Itu si Tudung berlari-lari ke sini. Pak Guru! Iya. Ada apa, Tudung? Apa yang kau pegang di tanganmu itu, Tudung? Makanan nih. Makanan? Iya. Lihat nih. Tuh. Makanan. Ini makanan mahal. Makanan orang kota. Dari mana kau dapat makanan seperti ini, Tudung? Dari orang asing. Orang asing? Iya. Ada 4 orang asing. Tidak tahu orang mana. Tapi pakaian mereka bagus-bagus. Punya makanan yang banyak. Mereka membagi-bagikan makanan. Siapa ya? Aku akan lihat siapa mereka.
habis. Aduh, sudah habis semuanya. Lihat, nih tuh keranjangnya sudah kosong. Saudara-saudara, maafkan kami. Kami membawa bahan makanan terbatas. Tapi jangan cemas. Akan kami usahakan secepatnya. Bahan makanan akan datang. Kalau tahu akan begini, aku membawa makanan yang banyak. 10 gerobak. Iya, kasihan aku melihatnya. Lihat Sakila. Mereka datang dan pergi tanpa berkata-kata. Mereka memandang pada kita dengan pandangan iba. Sakila, kenapa kau menangis? Aku tidak tahan melihat mereka. Sakila, jangan menangis. Sebab mereka tidak membutuhkan tangis, tapi membutuhkan makanan. Sampurasun. Rampes. Siapakah tuan-tuan dan nona? Kami orang Madangkara, Pak. Madangkara? Iya, sebuah kerajaan kecil di wilayah barat. Tuan Raja? Oh, bukan. Saya bukan raja. Saya seorang pengembara. Pengembara? Iya. Siapa Bapak ini? Saya Kuwu. Oh, Pak Kuwu. Iya. Maafkan kami bila kedatangan kami mengganggu ketenangan desa ini. Tidak. Mari ke rumah saya, Den. Baik, Pak. Terima kasih. Maaf, Nak. Keadaannya begini. Tidak apa, Pak Kuwu. Oh ya, nama saya Bentar. Ini Sakila. Iya. Ini Dawala. Dan itu Saliwan. Iya. Sebenarnya, iya, kami tidak sengaja akan singgah di desa ini. Desa ini namanya Desa Tindih, Den. Iya. Mulanya kami tidak ada niat untuk singgah ke Desa Tindih ini. Perjalanan kami sebenarnya akan ke wilayah timur. Iya. Mencari saudara kami yang telah berangkat lebih dulu. Jadi, Pak Kuwu jangan salah paham. Iya, iya. Kami sama sekali tidak bermaksud menyinggung perasaan Bapak. Karena kami membagi-bagikan makanan. Oh, tidak. Tidak sama sekali. Bahkan saya berterima kasih, Nak Bentar. Nak Bentar dan kawan-kawan begitu baik hati memberikan makanan kepada penduduk. Padahal mungkin Nak Bentar sendiri membutuhkannya. Kami pengembara. Kami bisa mendapatkan makanan di mana saja. Iya, iya Nak. Terima kasih. Maaf, Pak. Iya, iya. Mengapa Desa Tindih ini keadaannya seperti ini? Maksud saya, melihat keadaan alam di sekitar sini yang cukup subur. Tidak seharusnya Desa Tindih ini menderita kelaparan, Pak. Iya, musim kemarau tahun ini terlalu lama, Nak. Sehingga sawah-sawah semuanya kering. Iya, iya. Begitu. Kalau Nak Bentar mau lihat, bisa saya antar. Itulah yang saya harapkan. Bisa melihat-lihat keadaan desa ini.
kita sudah sampai di pinggiran desa, Den. Iya. Gersang sekali. Lihat di angkasa. Burung elang melayang-layang tiada henti, menantang hujan. Barangkali juga dia tidak tahan dengan musim kemarau yang panjang ini, Den. Iya, iya Pak. Iya. Di sebelah sana ada bukit kecil. Saya ingin naik ke atas bukit itu. Mari nak bentar. Tapi ke sana tidak bisa naik kuda. Jadi harus jalan kaki. Tidak apa, tidak apa. Nak bentar. Iya. Kuat berjalan kaki mendaki bukit. Saya biasa jalan kaki, Pak. Hanya kalau menempuh perjalanan jauh, baru naik kuda. Iya, iya. Nah, dari atas puncak bukit kecil ini, Nak Bentar bisa melihat ke seluruh desa Tindih dengan leluasa. Iya. Sebuah alam yang hijau, subur. Iya. Desa Tindih itu dikelilingi oleh alam yang subur. Tapi, kenapa bisa kekurangan pangan? Aneh. Pasti ada sesuatu yang tidak beres. Mari Pak Kubu, kita kembali. Baik, Nak Bentar. Terima kasih Pak Kubu. Pak Kubu mau menyertai saya melihat-lihat keadaan desa Tindih ini. Sama-sama, Nak Bentar. Wah, tidak terasa hari telah senja. Daripada kemalaman di jalan, sebaiknya Nak Bentar bermalam saja di sini. Terima kasih Pak Kubu. Rumah saya meskipun jelek, tapi sedikit agak lebar. Saya rasa cukup untuk Nak Bentar bersama teman-temannya. Terima kasih Pak Kubu. Tapi biarlah saya dan teman-teman mencari rumah sewaan. Iya. Kalau itu kehendak Nak Bentar, saya setuju saja. Iya. Nah, Dawala. Iya. Saliwang. Ya. Disinilah kita tinggal untuk sementara waktu. Oh ya. Rumah atau rumah-rumahan? Rumah-rumahan. Tidak ada apa-apanya. Kosong melompong. Tidur di lantai. Kan bisa kamu. Siapa bilang tidak bisa? Alah. Biasanya juga selama ini kita tidur di atas pohon di tengah hutan. Masih lebih enak di sini. Meskipun tidur di lantai, tapi di dalam rumah tidak kena embun lagi. Ya kan? Tidak apa. Rumah gubuk ini bisa kita perbaiki sampai jadi bagus. Diperbaiki sampai bagus? Iya. Memangnya kita mau tinggal di sini untuk selamanya? Iya. Iya. Sampai desa Tindih ini bebas dari kelaparan. Maaf Sakila. Aku tidak bisa membiarkan mereka kelaparan. Lalu, bagaimana dengan Kak Garnis? Kak Garnis 1 orang. Tapi penduduk desa ini ratusan orang. Dan mereka sedang membutuhkan pertolongan. Lagi pula Kak Garnis seorang pendekar yang dikjaya, yang lebih mampu menjaga dirinya sendiri. Tapi penduduk desa Tindih ini sedang tidak berdaya. Mereka cuma bisa pasrah, menunggu nasib baik. Ya, aku mengerti. Sakila, mereka sedang membutuhkan makanan. Dan makanan itu tidak akan jatuh dari langit, melainkan harus dicari. Arti kata, harus kerja keras kalau ingin bisa makan nasi. Nah, itulah tekadku Sakila. Iya. Sakila, aku tidak memaksamu untuk turut serta bersamaku memperbaiki nasib penduduk di sini. Jadi kau bebas. Aku akan di sini bersama denganmu.
Terima kasih, Sakila. Seperti yang kau lihat, biasa. Aku masih sehat seperti ini. Syukurlah kalau begitu. Sebab walaupun baru 1 minggu kita tidak bertemu, tapi rasanya sudah terlalu lama. Juragan Gurinda bisa saja. Ya, tentu saja demikian perasaan di antara kita. Sebab selama ini kita selalu berhubungan. Tapi dalam 1 minggu ini, aku disibukkan dengan segala urusanku. Tidak apa, Juragan Sakama. Sebab semuanya memang memerlukan biaya, memerlukan uang. Bukankah begitu? Nah, itulah. Oh ya, kemana Raden Permadi? Permadi? Ya. Dia sudah kembali ke Madangkara. Oh ya? Iya. Kenapa Juragan Sakama? Apakah ada yang penting? Oh, tidak. Tidak ada. Hanya mengapa begitu tergesa dia kembali? Mengapa tidak istirahat di sini dalam beberapa saat? Ya, maklumlah. Bukankah kita tahu bahwa dia banyak sekali urusan yang harus segera diselesaikan? Ya, ya. Ya, selain itu juga aku sudah menugaskan Kalantaka untuk mengikuti kemana Anjani pergi. Hah? Iya, sebab menurut Permadi, Raden Permadi, Anjani pergi ke Bukit Putih bersama seorang adik seperguruannya yang bernama Danti. Jadi, Kalantaka kau tugaskan untuk menguntit Anjani? Iya. Kenapa rupanya? Oh, Juragan Gurinda. Kenapa Juragan Sakama? Ada apa? Kenapa tidak kau bicarakan dulu kalau memang Juragan ada maksud mengutus seseorang untuk dijadikan tenaga pengintai? Kenapa mesti Kalantaka? Memangnya kenapa jika Kalantaka? Susah sekali aku menerangkannya. Tapi aku kurang begitu setuju dengannya. Tapi aku sudah terlanjur. Ya, karena Juragan tidak meminta pendapat beberapa teman lainnya. Aku seolah-olah tidak begitu percaya pada apa yang ku dengar sekarang ini. Sebab... Jadi Juragan Gurinda menganggapku sebagai pembohong, begitu? Bukan begitu maksudku, bukan. Tapi aku melihat dan sudah cukup lama menilai bahwa Kalantaka bisa dipercaya. Aku sangsi. Hah? Bisa bahaya kalau begini. Ya, mau apa lagi? Bukankah kau sudah memerintahkannya cukup lama? Ya, itulah sebabnya aku juga bingung. Apakah betul dia tidak akan berhasil? Apa boleh buat? Kita tunggu saja hasilnya. Ya, semoga saja dia membawa keberhasilan. Tapi apa yang kau katakan padaku, Juragan Sakama, membuat aku menjadi gelisah. Memang aku tahu. Juragan Gurinda pasti akan sulit mempercayai kata-kataku. Sebab kau sudah sangat percaya padanya. Iya. Itulah sebabnya aku menugaskan dia untuk segera berangkat menyelidiki Anjani. Iya. Tapi kau tidak cukup mengenalnya, bukan? Iya. Hanya selama di sini saja. Dan aku sudah begitu yakin akan dirinya. Dia bisa dipercaya menurutku. Tapi kau tidak mengerti dan mendalami dirinya demikian jauh. Kau hanya melihat sepintas saja, Juragan. Apakah aku harus menugaskan salah seorang lagi untuk menyusulnya? Tidak perlu. Ya, biarlah. Kita tunggu saja. Tapi... Tidak apa. Sekalian kita buktikan apakah anak yang menuntutku sembrono dan sembarangan itu bisa dipercaya atau tidak. Sudah terlalu jauh dia pergi. Sebab sudah cukup lama, Juragan. Ya, sudah. Mau apa lagi? Kita lihat saja nanti hasilnya. Wah, kenapa begini ya? Aku tidak yakin kalau jalan yang kutempuh ini adalah menuju ke Bukit Putih. Sebab makin lama jalan yang kutempuh ini semakin kecil dan hampir tidak kelihatan lagi. Bahkan sudah tidak berbentuk jalan. Wah, jangan-jangan jalan ini sudah tidak digunakan lagi. Kalau demikian,
Berarti aku sekarang ini tersesat jalan. Bagaimana ini? Kenapa aku jadi bodoh dan tolol begini? Masa tersesat seperti ini? Tenang ya. Mungkin kita akan bermalam di tempat yang seperti ini. Mungkin malam ini kita masih tetap seperti malam-malam sebelumnya. Kita masih menjadi penghuni hutan dan rimba. Tentunya kau tidak apa-apa, bukan? Hah? Apa itu? Nah, belum tentu. Kita mungkin bisa tidur di rumah penduduk malam ini. Sebab aku melihat ada kepulan asap yang datang dari arah sebelah sana. Bukankah itu suatu pertanda bahwa di sana ada perkampungan? Ya, sebaiknya sekarang kita menuju ke sana. Sampurasun. Mengapa pondok yang hanya sebuah ini sepi sekali dan tidak ada penghuninya?